ini, saudara, bahasa hati dan bahasa mulut. Bahasa hati tidak dimengerti oleh manusia. Manusia hanya mengerti bahasa mulut. Manusia hanya melihat yang di luar hati dan tidak bisa melihat di dalam hati. Tetapi Allah, Yesus, mengerti bahasa hati dan mengerti bahasa mulut. Ya. Begini, saudara, Tuhan itu tahu apakah yang kita ucapkan itu benar dari hati atau bukan dari hati. Artinya, apakah perkataan kita itu tulus, mengasihi, atau hanya sekedar di bibir saja. Nah, kedua-duanya ini tidak ada yang terselubung bagi Tuhan, tapi bagi manusia, kedua-duanya bisa tidak mengerti. Dan kalaupun mengerti, hanya bahasa mulut saja. Nah, seringkali, saudara, kita bicara tidak sesuai dengan apa yang dikatakan hati. Itulah yang disebut dengan bohong ataupun dusta. Saudara dikasih Tuhan, dalam Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan tentang Daud yang hatinya bersih. Kata bersih berarti, saudara, dari kotor sudah dibersihkan. Gitu ya, saudara. Kalau hati saudara hari ini bersih, itu karena sudah dibersihkan. Sebenarnya hati kita itu kotor, tapi telah dibersihkan oleh rohnya, oleh darahnya, oleh firman-Nya yang berkuasa membersihkan hati kita ataupun membersihkan segala kenajisan dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kalau hati kita telah dibersihkan oleh Yesus dengan darahnya yang mahal, jangan lagi kita kotori terus. Amin. Saudara, siapa yang bersih hatinya, kepadanya Tuhan akan mengatakan isi hatinya. Tuhan akan mengkhususkan orang yang bersih hatinya dan menyatakan rencananya yang indah kepada orang yang bersih hatinya. Dia berbisik ke hati orang itu. Amin. Dia berbisik. Dan orang itu akan mendengar bisikan itu. Walaupun bisikan itu tidak seperti suara manusia. Hai si anu. Kita kata-kata bisikan. Hai si anu. Ayo ikut aku. Gitu, suara manusia. Tapi walaupun tidak seperti itu kata-kata itu, terdengar di dalam hati. Ataupun tidak terdengar, mengerti kita maksudnya. Nah, perkataan Yesus kepada Petrus ini tadi 3 kali tadi kan, saudara? Kenapa Yesus berkata 3 kali kepada Petrus? Ya, karena Yesus ingin benar-benar mengetahui ketulusan hati Petrus berkata dari mulutnya. Karena beberapa waktu yang lalu, kira-kira beberapa bulan yang lalu, setelah Yesus bertanya 3 kali kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ini tidak sesuai perkataan dan kenyataannya. Dia berkata, Guru, aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Aku tidak takut mengorbankan nyawaku demi engkau. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, malam ini tidak akan berkokok ayam sebelum engkau menyangkal aku. Lalu Petrus berkata, walaupun orang ini lari nanti semua, Guru, aku tidak. Inilah ya. Walaupun nanti orang ini lari semua meninggalkan engkau, Guru, waktu engkau ditangkap, aku tidak.
Tapi ternyata dia lari. Nah, sampai 3 kali si Petrus ini menyangkal Yesus. Sampai dia berkata, sungguh aku tidak mengerti dan tidak tahu siapa Yesus yang kau maksud itu. Padahal dia murid Yesus. Nah, setelah Yesus ditangkap, disalibkan dan bangkit, maka kembali Yesus bertanya, Petrus, anak Yohanes, benarkah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepada Petrus. Petrus berkata, benar Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Ya, kalau begitu gembalakan dombaku. Karena panggilannya akan menjadi gembala. Lalu Yesus bertanya lagi, Petrus anak Yohanes, apakah memang benar kau mengasihi aku? Lalu dia bilang, benar Tuhan, benar. Lalu untuk ketiga kali, Petrus, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena dia tahu guru ini, Yesus ini tidak percaya pada aku. Tidak percaya. Maka dia mengatakan sejujur-jujurnya, aku mengasihi engkau. Dan kata lain, bukan dengan kasih yang seperti dulu lagi. Waktu aku menyangkal engkau 3 kali. Tidak dengan kasih seperti itu lagi. Nah, gitu kira-kira pengakuan di hatinya. Dan Yesus berkata, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itu makanya di ketiga kali, Yesus sudah mengerti bahwa Petrus ini sungguh-sungguh. Dan di akhir hidup Petrus mati syahid untuk Kristus. Waktu dia ditangkap oleh tentara Roma, lalu dia dijatuhi hukuman mati karena jabatannya seorang penginjil ataupun gembala. Waktu dia dibawa ke kayu salib, dia mau disalibkan seperti Yesus, dia menolak disalibkan seperti Yesus. Dia berkata, janganlah kalian salibkan aku dengan kepalaku ke atas, seperti Tuhanku disalibkan. Aku tidak layak disalibkan dengan kepalaku ke atas, seperti Yesus disalibkan. Tapi salibkanlah aku dengan kepalaku ke bawah. Itu yang layak bagiku. Nah, ini satu pengorbanan yang sungguh sangat dahsyat dan luar biasa, ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita mengasihi dengan hati. Amin. Seperti Daud dan seperti Petrus ini tadi, setelah dia melewati kegagalan yang besar, dia menyangkal Yesus. Saudara dikasih Tuhan, seorang yang mengasihi Yesus, dia rela mengikut Yesus dengan segala konsekuensinya, dengan segala akibatnya. Amin. Ini kita ini saudara di sini ngikut Tuhan kan gampang sekali. Enggak ada, ya cuma lawan kita malas, ya kan, kecewa. Aduh, kalau tantangan bagi kita seperti ini, kecilnya pun nanti kita nggak masuk surga. Kurasa kita dibakar di tempat api yang paling menyala, paling panas. Sedangkan orang lain ditekan-tekan pun imannya bertumbuh. Menderita mereka bertumbuh, saudara. Nah, di sini ada anak kita Joyce, ini kan Joyce. Nah, karena mengasihi Tuhanlah dia maka tidak mengejar harta dunia ini lagi, kan? Bisa dia kuliah, sangkupnya bapaknya menguliahkan dia. Bisa dia bekerja, kalau nggak kuliah cari uang. Tapi kenapa dia pergi ke sana? Coba tanya, uangnya banyak atau tidak? Rasanya itulah satu pengorbanan. Karena mengasihi Yesus, dia melupakan semua dunia ini. Ya, walaupun dia perlu, tapi itu sudah dia lupakan. Kesempatan emas bagi dia di masa muda ini cari duit untuk mengatur masa depannya bersama suaminya nanti kelak.
Tapi mimpi itu tidak dia kejar. Dia bebas sekarang mau memilih apapun yang bisa dia kejar. Tapi karena panggilan di hati itu membuat dia taat. Tidak semua kita jadi pendeta, saudara. Tapi semua kita jadi anak Tuhan. Amin. Yang punya tugas khusus untuk membuktikan kita mengasihi Yesus. Ya. Kalau kami hamba Tuhan, ya sebagai hamba Tuhan kami buktikan. Kalau kalian sebagai anak Tuhan buktikan. Ayo buktikan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perbuatan. Ayo ibadah. Dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Itulah kalau mengasihi Yesus. Nah, saudara, hanya 4-nya minggunya hari Minggu kan, saudara. 1 bulan, rata-rata 4 lah. Yang 4 ini saja pun, banyak gereja kita, anak Tuhan di gereja kita, yang tidak sanggup penuhi kewajiban. 4 minggu 1 bulan hadir. Saya perhatikan banyak yang tidak sanggup. Itukah bukti mengasihi? Haleluya, saudara. Itukah bukti mengasihi? Coba pikirkan, saudara, nafas di dada kita siapa yang kasih? Mata ini siapa yang kasih, saudara? Tangan ini siapa yang kasih? Kaki ini siapa yang kasih? Anak siapa yang kasih? Suami siapa yang kasih? Istri siapa yang kasih? Matahari siapa yang kasih? Lah, apakah pernah absen memberikan kita kau 2 menit aja nggak bisa napas hari ini? Nggak pernah Tuhan bilang begitu, 2 menit nggak bisa napas, itu lewat, saudara. Kita udah mati. Bapa di surga memberikan semua. Ini mesin kita ini nggak pernah berhenti, jantung kita ini terus bekerja. Itulah kasih Allah. Dan bekerjanya mesin tubuh kita ini, jantung kita ini, Tuhan berikan semua kelengkapan, melengkapi itu hidup. Ada matahari, ada bulan, ada siang malam, ada makanan, ada minuman, ada istri, ada semua itu dari Tuhan. Loh, masa kita yang berkata aku mengasihi Engkau Yesus sambil nangis pula, ya aku Engkau nangis. Yesus ada yang sampai terjatuh ke depan. Tapi saudara, untuk membuktikan dia mengasihi Yesus, hanya 4 minggunya dalam 1 bulan tidak sanggup datang. Alasan ini, alasan itu, alasan alasan A. Saudara, harusnya kita tidak punya alasan. Karena Yesus pun tidak pernah buat alasan untuk berhenti mengasihi kita sampai detik ini. Saudara, waktu saya di sekolah Alkitab di Palembang, guru kami bilang, ya termasuk guru Yesus juga ya, kalau mau melayani dengan segenap hati ya, beda kalau setengah-setengah hati. Kalau setengah-setengah hati ini begini, kalau pelayanan itu susah, dia gak lakukan. Tapi kalau pelayanan itu mudah, dia lakukan. Kalau pelayanan itu dapat uang, dia maju. Kalau pelayanan itu mengeluarkan uang, tidak. Ini setengah-setengah. Tapi kalau segenap hati, kalau kita melayani dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus kehilangan banyak. Waktu kita banyak hilang yang seharusnya mencari uang, kita cari Tuhan. Ini kan nggak banyak kita cari Tuhan kan, saudara. Sudah aku bilang, hari Minggu cuma 4 1 bulan. Coba hitung 1 tahun. 52 minggu. Itu pun bukan 1 hari kita di gereja. Paling mulai dari persiapan 3 jam sampai pulang. Ya, mandi, bersolek, datang ke gereja, pulang gereja, itu paling 3 jam. 3 jam, saudara. Cuma 3 jam. Memberi berapa kita, saudara? Ada 2.000, ada 5.000, ada 10, ada 20, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu aja lah kita buat gambaran. Kalau mau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh, kita harus banyak kehilangan. Kehilangan waktu tidur. Hari ini kan, saya tadi, saudara, menemani tukang
satu hari ya, saya ngantuk. Ya lebih baik saya rasa kerja daripada menemani tukang duduk gitu, lebih capek badan saya. Ngantuk. Pas mau berangkat ke sini tadi udah ngantuk. Ya, udah ngantuk. Setengah jam lagi ibadah, baru tukang tadi pergi. Tukang listrik ya, baru dia pergi. Saya sudah ngantuk sebenarnya. Sampai di gereja pun duduk aku udah tidur. Nah, ini waktu enak tidur. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak tidur. Datang cari Tuhan. Amin. Ini teruskan saudara ya. Teruskan, ingat waktu ibadah kita. Seterusnya, kita akan kehilangan uang. Waktu kita memberi persembahan malam ini, kita kehilangan uang. Beberapa rupiah lah kita katakan, kita beri pada Tuhan. Terus saudara, kita akan korban perasaan. Ada perasaan. Korban materi. Bahkan kita akan korban air mata. Senda gurau dengan keluarga. Akan kita korbankan. Harusnya kita bisa senda gurau. Enggak lagi. Kita cari Tuhan serius. Nah, inilah saudara, jadi renungan kita pada malam hari ini. Mari kita mengasihi, buktikan dengan perbuatan. Bukan sekedar kata-kata saja. Bukan kata-kata saja. Kalau kata-kata saja siapapun bisa. Berpraktek, tidak semua orang bisa. Buktikan saudara. Saya akhiri dengan kalimat pertama saya tadi. Siapa yang rindu bertemu Tuhan di bumi ini, maka dia berhak untuk mendapat hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu diukur Tuhan dari kerinduan kita mencari hidup kekal di dunia ini. Tuhan memberkati.